Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ali baiti wa thumma ila musannif hadzal kitab Syekh Muhammad Sa'id Sufyan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan pengajian kitab Al-Qiyam fi Bayani Ahkamis Syam. Pada kali ini kita akan belajar tentang kesunahan-kesunahan yang ada dalam puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini wa a'ata alaina min barakatihi amin. Sunanus shaumi fi Ramadana. Kali ini kita akan membahas tentang kesunahan-kesunahan puasa di bulan Ramadan. Artinya dalam melaksanakan puasa Ramadan ada kesunahan-kesunahan tertentu. Al-awwalu ta'jilul fitri idza tayaqqanal ghuruba. Yang pertama, kesunahan yang pertama yaitu menyegerakan berbuka. Ketika kita yakin bahwasanya matahari itu telah terbenam. Ketika sudah ada dung atau sudah ada Allahu Akbar adzan, maka kita segera melaksanakan berbuka puasa. Bi khilafi ma idza syakka fayajibu alaihi ay ya'mala bil ikhtiyati wa yu'akhiral fitra. Berbeda dengan seandainya kita itu ragu. Ini sudah berbuka apa belum? Maka dalam keadaan ragu tersebut seseorang wajib berhati-hati dengan cara mengakhirkan berbuka. Misalkan berbuka puasanya jam 17.42 seperti hari ini. Karena ragu maka bisa ditunda 2 menit. Kemudian tadi kalau kita ragu maka harus hati-hati ikhtiyat dengan mengakhirkan berbuka. Asani as-suhuru walau bijur'ati ma'in. Yang kedua adalah sahur walaupun dengan seteguk air. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Karena kanjeng Nabi dawuh bersahurlah kalian semua, sesungguhnya dalam sahur itu ada barokah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa yadkhulu waktu sahuri mim muntasifil laili. Adapun waktu dimulainya sahur itu mulai di pertengahan malam. Berarti anggap saja pertengahan malam itu jam 12 malam. Maka kita sudah bisa dibilang sahur kalau sudah jam 12 malam. Wa hikmatuhu at-taqawi ala shaumi. Hikmahnya sahur itu adalah menjaga kekuatan ketika berpuasa. Seandainya enggak sahur tentunya kan lapar. Kalau lapar ini kita biasanya kurang semangat. Maka biar kuat kita harus sahur. Wa mukhalafatu ahlil kitabi, dan termasuk sahur itu hikmahnya adalah itu berbeda dengan ahlul kitab, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, karena mereka apabila puasa itu tidak sahur ya. Fayusannu walau li sya'bana, dan sahur ini itu tetap disunahkan walaupun seseorang itu sudah kenyang. Misalkan malam setelah tadarus makan banyak, terus kemudian di tengah malam, melewati tengah malam ini masih perut kenyang, ditunggu sampai mau subuh masih kenyang. Nah, walaupun masih kenyang tetap disunahkan untuk sahur tadi, walau bijur atimain, walaupun dengan seteguk air. Wa qanu birutobin fatamrin kal fitri, dan sahur itu hendaknya dengan kurma yang
kurma yang sudah matang ya, sudah matang. Kemudian kurma yang sudah matang tapi sudah kering itu ya. Nah, seperti halnya berbuka. Jadi ternyata kurma itu tidak hanya berbuka saja baiknya, tetapi juga dalam sahur itu juga baik dimakan ya. Asalisu takhiru suhuri bihaitsu la yafuzu at-takhiru. Yang ketiga, mengakhirkan sahur sekiranya itu tidak terlalu akhir. Jadi kalau berbuka itu segera berbuka, tapi kalau sahur itu diusahakan diakhirkan. Tetapi jangan terlalu akhir ya, sampai apa ya, gedadapan istilahnya, sampai terburu-buru ya, jangan seperti itu. Nah, nanti ada ukurannya, kira-kira sahur yang akhir itu kira-kira beberapa menit sebelum imsak atau sebelum apa namanya terbitnya fajar. Nanti ada wa yumsiku nadban anil akli qoblal fajri binahwi khamsina ayat bi khamsina ayatan. Jadi seseorang yang mau berpuasa itu disunahkan untuk menahan. Maksudnya menahan ini di akhir ya. Menahan untuk makan sebelum fajar atau sebelum subuh. Itu kira-kira 50 ayat. Nah, kalau membaca kira-kira 50 ayat. Nah, 50 ayat itu kira-kira berapa? Ruba'i sa'atin, yaitu seperempat jam. Kalau kita kira-kira itu biasanya gini. Berarti 15 jam. 15 menit ya. Seperempat jam ya. Nah, seperempat jam. Kok 15 jam ya. Ruba'i sa'atin itu seperempat jam. Jadi kira-kira gini. Misalkan terbitnya fajar itu jam berapa kalau sekarang? Misalkan jam 4 ya. Jam 4 itu sudah subuh, sudah adzan. Biasanya kalau imsak itu ada tarhim ya. Imsak itu 10 menit sebelum fajar atau sebelum adzan subuh. Nah, ditambah 5 menit. Nah, 5 menit sebelum imsak itu kita disunahkan untuk sahur tadi ya, mengakhirkan sahur di situ letaknya 15 menit atau seperempat jam sebelum subuh. Kama qala sahibu Sofati Zubat, seperti halnya dalam nadhaman dalam kitab Sofati Zubat. Wa sunna ma ilmil ghurubi yuftiru bi sur'atin wa aksuhu tasahuru. Dan disunahkan berbuka ketika mengetahui terbenamnya matahari. Bi sur'atin, dengan segera. Wa aksuhu, dan untuk sebaliknya itu sahur. Kalau sahur tidak segera sahur tapi mengakhirkan sahur. Ar-rabi'u, kesunahan yang keempat, al-fitru ala rutobin witron, yaitu berbuka puasa dengan kurma yang matang. Kurma yang matang ini, kurma rutob itu kurma yang masih basah ya, tapi sudah matang, dengan jumlah yang ganjil 1, 3, 5. Fayuqaddimuhu awalan. Jadi seseorang yang berpuasa itu mendahulukan rutob kalau ada rutob atau kurma yang matang. Fa'ilam yajid fabusrin. Jika tidak menemukan, maka dengan kurma yang belum matang, busar ya. Fatamrin, kalau nggak ada lagi kurma yang sudah kering ya, matang sudah kering, tamer namanya. Kalau nggak ada kurma tamer, fama izamzam, dengan air zam-zam. Kalau nggak ada air zam-zam, famain, maka dengan air putih. Kalau air putih nggak ada, fahulwin, yaitu manisan, fahalwa, dan juga manisan.
Jadi ada perbedaannya hulwin dengan halwa. Kalau hulwin itu wa huwa ma lam tamsasun naru ka'asalin wa zabibi, yaitu manisan yang tidak terkena api, seperti madu, seperti anggur itu. Ya, kalau ini bisa minuman atau bisa buah-buahan, itu masuk pada halwa, hulwin. Kalau halwa itu wa ma massasun naru, yaitu makanan atau manisan yang terkena api, ya, atau dimasak. Waqad nadama dzalika ba'dhum faqala. Ada nadoman yang mengenai tentang tadi urutan-urutan berbuka makanan yang bagus, ya, yang dianjurkan, seperti halnya diungkapkan sebagian ulama, faqala famin rutabin fal busri fatamri zamzamin fama'in fahulwin thumma halwalakal fitru. Famin rutobin, maka dengan kurma yang matang, falbusri kurma yang belum matang, fatamri kurma yang kering, zamzama kemudian air zam-zam, fama'in air putih, fahulwin thumma halwa, manisan yang tidak terkena api dan manisan yang terkena api, maka lakal fitru, maka kalian bisa berbuka. Saya kira cukup, yaitu kesunahan-kesunahan dalam melaksanakan puasa Ramadan. Nanti akan dilanjut lagi kesunahan-kesunahan yang lain. Saya kira cukup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.